wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang teori evolusi menurut Darwin dan Lamarck. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lydia Tanati, NIM 2025 59012. Perkenalkan, nama saya Sri Nurjana, NIM 2025 59011. Perkenalkan, nama saya Arifah Ramadhani, NIM 2025 59010. Perkenalkan, nama saya Rosalina Mayor, NIM 2025 59013. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang teori evolusi menurut Darwin. Evolusi berlangsung karena adanya seleksi alam. Hanya individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang cocok dengan lingkungannya, yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Individu-individu yang tidak mampu beradaptasi akan mati sebelum dapat berkembang biak. Kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak dapat mewariskan dari induk ke induk pada keturunannya. Nah, sebagai contoh, Darwin berpendapat panjangnya leher jerapah merupakan salah satu contoh seleksi alam. Pada awalnya, jerapah memiliki panjang leher yang bervariasi. Jerapah berleher panjang mampu menjangkau daun-daun yang ada di pucuk pohon untuk memakannya. Akibatnya, jerapah berleher panjang mampu hidup cukup lama. Untuk melakukan perkawinan, jerapah berleher panjang yang kawin sesama jerapah leher panjang akan menurunkan sifat atau ciri tersebut kepada keturunannya. Jerapah berleher pendek terus berkurang, dan pada akhirnya hanya jerapah berleher panjang yang tersisa. Mereka itulah yang lolos seleksi alam karena cocok dengan keadaan lingkungannya. Sementara itu, menurut Lamarck, evolusi terjadi di saat organisme menggunakan suatu organ tubuh secara terus-menerus sehingga organ tubuh tersebut mengalami perubahan atau yang dikenal dengan hukum use and disuse, yang berarti digunakan atau yang tidak digunakan. Bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Sementara bagian tubuh yang tidak digunakan atau yang jarang digunakan mengalami kemunduran. Perubahan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Lamarck menduga bahwa leher jerapah yang panjang merupakan akibat penarikan atau peregangan selama bertahun-tahun. Jerapah menarik lehernya untuk mencapai daun-daun pada pucuk pohon sehingga leher itu selanjutnya diwariskan kepada keturunan. Namun seperti halnya Darwin, Lamarck juga percaya bahwa makhluk yang paling sesuai atau cocok yang akan bertahan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti evolusi. Evolusi adalah sisa-sisa atau jejak organisme yang terawat dari bentuk selama juta tahun, menunjukkan adanya perubahan bentuk dan karakter makhluk hidup dari masa lalu hingga sekarang. Contohnya adalah fosil kuda yang menunjukkan perubahan bentuk dari bentuk awal hingga keduanya. Homologi adalah organ yang memiliki struktur dasar tetapi fungsinya berbeda, menandakan nenek moyang yang sama. Contohnya sayap burung. Analogi adalah organ yang memiliki fungsi sama tetapi strukturnya berbeda, menunjukkan adanya terhadap lingkungan yang serupa. Contohnya sayap serangga. Kesimpulan menurut teori evolusi Darwin Darwin dikenal dengan seleksi alam. Kesimpulan teori evolusi Lamarck ada 4 pokok pikiran. Yang pertama, makhluk sederhana adalah nenek moyang makhluk hidup yang sempurna. Yang kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna. Dan yang terakhir, evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Sekian dan bahasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.